Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan berita untuk hari ini, Minggu 12 Januari 2025. Sari berita penting. Truk pengangkut daging beku program makan gratis di Pekanbaru dijarah di Muaro Jambi. Berita kedua. Bakhtiar komandoi kontak tani nelayan andalan Kabupaten Tebo periode 2024-2029. Berita ketiga. Eksekusi lahan di Pampangan dinilai cacat hukum. Budiarto akan lakukan perlawanan. Berita selengkapnya. Truk kontainer bermuatan daging beku dijarah di Jalan Lintas Timur kilometer 58 Desa Sukoawin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Ini terjadi saat truk kontainer Fast Logistik mogok dan tergelincir karena jalan licin. Beredar kabar daging sapi beku itu dibawa dari Jakarta tujuan Pekanbaru Riau untuk pasokan makan bergizi gratis di sana. Dari video yang beredar di media sosial, terlihat jalanan licin usai hujan, namun belum diketahui kapan kejadian penjarahan ini terjadi. Pasca penjarahan, polisi dari Reskrim Polsek Sekernan Muaro Jambi menangkap dua pelaku penjarahan. Keduanya yakni bernama AP dan AG. Keduanya ditangkap di Desa Tunas Baru, Sekernan, Muaro Jambi. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 15 paket daging sapi beku senilai 200 juta rupiah dan mobil Daihatsu Sigra berwarna silver dengan nomor polisi BH1714GH. Diduga mobil Sigra digunakan pelaku untuk mengangkut barang jarahan untuk dijual. Namun sebelum berhasil dijual, pelaku ditangkap polisi. Modus pelaku penjarahan dengan mencongkel pintu belakang truk kontainer tersebut. Pelaku juga mengancam supir truk kontainer dengan senjata tajam jenis parang. Kedua pelaku terancam dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Hingga berita ini diturunkan, media masih mengkonfirmasi kabar kecelakaan dan penjarahan truk kontainer ini. Sumber berita Tribun News. Polisi amankan dua pelaku penjarahan 16 paket daging beku senilai 200 juta yang akan disalurkan untuk program makan bergizi gratis Presiden Prabowo. Penjarahan ini dilakukan terduga pelaku dari mobil kontainer yang terpelosok di got di Desa Sukoawin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 kemarin. Kedua pelaku yakni berinisial AP dan AG, warga Desa Tunas Baru, Muaro Jambi. Keduanya diringkus polisi di rumahnya masing-masing bersamaan dengan barang jarahan. Kapolsek Sekernan AKP Taroni Zebua mengatakan kasus penjarahan ini terungkap setelah pihaknya mendapat laporan dari PT Tritama Mandiri selaku perusahaan penyalur bahan baku program makan bergizi gratis. Saat itu mobil kontainer dari Jakarta menuju ke Pekanbaru mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Timur Sumatera, dan disitulah para pelaku jarah 16 paket daging beku senilai 200 juta rupiah. Awalnya kita mendapat laporan dari PT Tritama Mandiri dari Jakarta bahwasannya mobil kontainer yang berisi ratusan paket daging beku sapi terperosok di kilometer 58 Desa Sukoawin Jaya karena mengalami kerusakan di jalan pendakian dan ban terpelosok. Pada saat bersamaan, pelaku ini mencongkel kontainer belakang mobil tersebut dan mengambil 16 paket daging beku, katanya Sabtu 11 Januari 2025. Saat satu pelaku sempat mengancam sopir dan kernet dengan menggunakan parang. Sopir sempat merekam aksi penjarahan ketika menyelamatkan diri meninggalkan kendaraannya. Dalam video yang direkam, sang sopir juga terlihat pelaku memindahkan paket daging beku. Modus pelaku itu mencongkel pintu belakang dan menjarah dengan mengancam sopir menggunakan parang, ujarnya. Pelaku berjumlah 5 orang saat memindahkan paket daging beku dari kontainer ke mobilnya.
Usai menjarah, para pelaku meninggalkan lokasi dan pulang ke kampungnya di desa Tunas Mudo, Muaro Jambi. Polisi kemudian menciduk pelaku di rumahnya masing-masing bersama dengan barang jarahan. Pelaku 5 orang, 2 orang sudah diamankan dan 3 orang masih buron, jelasnya. Zebua menambahkan 16 paket daging beku senilai 200 juta itu sudah berhasil diamankan polisi dan telah diserahkan ke perusahaan penyalur untuk dibawa ke Pekanbaru, Riau. Daging beku saat diamankan masih utuh dan belum sempat dijual oleh para pelaku. Barang bukti 16 paket daging beku sudah kita geser, sudah kita berikan ke perusahaan untuk diantar ke Pekanbaru karena ini daging tidak bisa dibiarkan lama, ungkapnya. Kedua pelaku sudah ditahan di Polsek Sekernan yang disangkakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, sedangkan 3 pelaku masih DPO alias buron. Sumber berita Jambi Express. Berita kedua, Bakhtiar terpilih sebagai Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kabupaten Tebo periode 2024-2029. Bakhtiar terpilih secara voting pada pemilihan calon ketua KTNA setelah pengurus lama yang diketahui oleh Amsiridin, mantan asisten Bupati Tebo, habis masanya. Acara pemilihan yang dikemas dengan secara acara rembuk paripurna luar biasa KTNA ini digelar di Aula Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertanian Kabupaten Tebo ini yang dihadiri oleh pengurus kecamatan. Pada pemilihan ini Bakhtiar menyingkirkan 2 rivalnya atau saingannya, yakni Supratman dan Mawardi. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada semua anggota KTNA Kabupaten Tebo yang telah memberikan kepercayaan untuk menahkodai KTNA Kabupaten Tebo 5 tahun ke depan. Ia pun berjanji akan membawa KTNA Kabupaten Tebo sesuai dengan tujuan dibentuknya KTNA, diantaranya adalah membangun kesejahteraan masyarakat, meningkatkan hasil pertanian, mengembangkan profesionalisme petani nelayan, membangun rasa tanggung jawab, kesetiakawanan, dan keadilan sosial. Kemudian membangun watak petani nelayan yang beretos kerja tinggi, produktif, berkualitas, hemat, dan mandiri, membantu pemerintah dalam program pembangunan pertanian, memperkuat kerjasama antar petani, dan manifestasi berbagai program yang akan dijalankan. KTNA adalah organisasi independen yang berorientasi pada aktivitas sosial di sektor agrikultur atau pertanian. KTNA juga merupakan wadah bagi petani untuk berkomunikasi aktif, bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat lainnya dalam menjamin kelangsungan kegiatan di bidang pertanian, ujar Bakhtiar. Sumber berita Tebo Online. Berita ketiga, penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Padang nomor 33 /EKS PDT /2021 PN.PDG tanggal 5 Oktober 2023 terhadap tanah milik Budiarto, kemudian Haji Y. Rahmat Mukhtar MKes dan Ani Rosni Rashid di Jalan Bypass Kelurahan Pampangan Nan 20 Kecamatan Lubuk Begalung telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025. Eksekusi dilakukan berdasarkan dengan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi tanggal 2 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang. Saat eksekusi berlangsung terlihat ratusan petugas kepolisian dan yang didukung oleh polisi militer, angkatan darat. Eksekusi berjalan sedikit memanas sebab Budiarto, salah seorang pemilik lahan, merasa keberatan dengan pelaksanaan eksekusi tersebut. Saat jurusita Mawardi D dan timnya membacakan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Padang, terlihat kuasa hukum dari Budiarto melakukan bantahan. Kendati terjadi debat antara kuasa hukum Budiarto dengan jurusita, eksekusi tetap dilakukan. Budiarto, salah seorang pemilik tanah yang dieksekusi, kepada media mengatakan bahwa objek perkara yang dieksekusi kabur dan cacat hukum sebab menurutnya tanah miliknya dengan nomor sertifikat hak milik nomor 1750 dan 2150
yang dieksekusi itu tidak termasuk dalam objek perkara nomor 121 garis miring PDT titik G garis miring 1992 garis miring PN titik PDG junto DBP nomor 94 garis miring PDT garis miring 1993 garis miring PT titik PDG junto Mari dengan nomor register nomor 3806 K garis miring PDT garis miring 1994 junto Mari nomor reg nomor 87 garis miring nomor 87 PK garis miring PDT garis miring 1997. Sebelum ini saya tidak pernah berperkara dengan Nurman CS. Mengapa tanah milik saya dibawa-bawa dalam putusan perkara nomor 121 garis miring PDT titik G tahun garis miring 1992 garis miring PN titik PDG tersebut? Yang berperkara dengan Nurman CS adalah Jalir CS, bukan saya, tanyanya Hiran. Budiarto juga menjelaskan bahwa tanah sertifikat hak milik yang dimilikinya dibeli dari pihak lain dan bukan merupakan harta warisan dari Alianto yang merupakan termohon eksekusi 3. Tanah saya ini tidak ada kaitannya dengan warisan Alianto. Saya merasa ini tidak adil. Saya akan dan kawan-kawan akan lakukan upaya hukum lainnya, ujarnya. Selaku warga negara yang baik, saya melakukan jual beli tanah itu dulu dengan pemilik tanah yang bukan dengan pihak lain. Setelah tanah saya beli dan miliki, mengapa dieksekusi dengan alasan putusan nomor 121? Seharusnya tanah saya ini tidak termasuk objek eksekusi, tandasnya. Ditambahkan Budiarto, saat ini pihaknya juga sedang melakukan upaya hukum dan sekarang sedang berproses di Pengadilan Tinggi Padang. Nanti akan kita lihat apakah eksekusi yang dilakukan telah sesuai atau tidak. Bila tidak sesuai dengan hukumnya nantinya berkata lain, maka saya akan gugat seluruh yang terkait dengan eksekusi tersebut. Sumber berita top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.